Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan Bu, silakan Iya. Bu. Tujuan Ibu ke sini ada apa ya? Saya mau periksa kehamilan saya, Bu. Oh, baik, sebelumnya saya akan menjelaskan. Mungkin usia kehamilan Ibu mungkin belum terlalu tua ya? Mungkin. Baik, sedikit saya akan menjelaskan tentang perubahan psikologis pada ibu hamil. Jadi yang saya jelaskan ini perubahan yang trimester 1, trimester 2, dan trimester 3. Pertama saya menjelaskan pada trimester 1. Nah, yang pertama yaitu ibu merasa tidak sehat dan kadang-kadang merasa benci dengan kehamilannya. Mungkin karena awal dari kehamilan, jadi ibu merasa tidak sehat karena pengaruh bayi ibu. Jadi ibu sulit menyesuaikan diri ibu terhadap kandungan ibu. Jadi ibu merasa khawatir karena permulaan memang jadi awal gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu kadang muncul penolakan, kecemasan, dan kesedihan. Bahkan kadang ibu berharap agar dirinya tidak hamil saja. Jadi di sini ibu itu belum bisa menerima kehamilan ibu, ngerti kan? Ibu kayak khawatir bagaimana keadaan dia selanjutnya. Nah, di sini kondisi ibu memang akan terganggu. Selanjutnya itu ibu akan selalu mencari tanda-tanda apakah ia benar hamil. Hal ini dilakukan sekedar untuk meyakinkan dirinya. Ibu di sini tuh belum bisa meyakinkan bahwa ibu hamil. Nah, selanjutnya yaitu setiap perubahan terjadi dalam dirinya akan selalu mendapat perhatian dengan seksama. Selanjutnya, kehamilan merupakan rahasia seseorang yang mungkin akan diberitahukannya kepada orang lain atau bahkan merahasiakannya. Jadi ini baru yang saya jelaskan tadi, baru perubahan psikologis pada trimester 1. Selanjutnya perubahan psikologis pada trimester kedua. Jadi di trimester kedua ini akan terjadi yang namanya perubahan fase pre-quenching dan quenching. Di mana fase pre-quenching ibu hamil akan mengalami lagi dan mengevaluasi kembali semua aspek hubungan yang dialami dengan ibunya sendiri. Di trimester kedua, sebagian ibu hamil akan mengalami kemajuan dalam hubungan seksual. Jadi mungkin ini bisa dinamakan libido karena kekurangan gairah seksual, atau mungkin seksualnya meningkat gitu. Di trimester kedua, sebagian ibu hamil akan mengalami kemajuan dalam hubungan seksual. Hal ini disebabkan di trimester kedua relatif terbebas dari segala ketidaknyamanan fisik, kecemasan, kekhawatiran sebelumnya menimbulkan ambivalensi pada ibu hamil. Ini mulai mereda dan kasih sayang dari pasangan maupun dari orang lain. Jadi di sini di mana ibu hamil tersebut dia membutuhkan perhatian dari suaminya, ibunya, tetangganya, atau orang di sekitar lingkungannya gitu. Itu tadi perubahan trimester kedua. Selanjutnya saya akan menjelaskan perubahan psikologis pada ibu hamil di trimester ketiga. Yang pertama yaitu rasa tidak nyaman timbul kembali merasa dirinya jelek dan aneh. Mungkin karena perubahan fisik, karena tahu kan kalau ibu hamil perubahannya tubuhnya itu agak besar, agak gemukan, jadi dia tuh insecure dengan keadaan, makanya dia merasa bahwa dirinya itu aneh, padahal itu wajar, emang fase-fasenya ibu hamil gitu. Nah, selanjutnya merasa tidak menyenangkan ketika bayi tidak lahir tepat waktu. Misalnya nih, dia kan USG bahwa bulan ini dia akan melahirkan misalnya 9 bulan ataupun lebih dari 9 bulan, dan ternyata kelahiran bayi tersebut tidak sama yang ditentukan oleh dokter ataupun bidan tersebut. Nah, di situ ibu merasa kecewa gitu. Nah, selanjutnya takut akan rasa sakit, bahaya fisik yang timbul pada saat melahirkan, khawatir akan keselamatannya. Jadi ibu di sini takut akan keselamatan nyawanya pada saat dia melahirkan. Mungkin ada yang melakukan operasi sesar atau kelahiran normal gitu.
Selanjutnya, khawatir bayi akan dilahirkan dalam keadaan tidak normal, bermimpi yang mencerminkan perhatian dan khawatirnya. Jadi bayi ibu di sini dia tuh takut nanti kalau dia lahiran, dia persalinan gitu, dia bahwa bayinya itu lahir secara normal ataupun abnormal. Yang dia takutkan mungkin lahir secara abnormal. Jadi abnormal itu kelahiran dengan kelainan ataupun cacat. Selanjutnya yaitu merasa sedih karena akan terpisah dari bayinya. Karena kan ibu yang baru melahirkan itu dia akan berpisah dulu dengan bayinya, mungkin karena tunggu pemulihan dulu kan, apalagi yang mengalami operasi. Selanjutnya merasa kehilangan perhatian. Selanjutnya perasaan mudah terluka atau sensitif. Dan yang terakhir adalah libido menurun. Jadi libido itu kayak yang saya jelaskan di atas. Libido itu adalah kekurangan gairah seksual, mungkin karena terlalu tapi gimana, jadi gairah seksualnya itu dia tuh menurun. Mungkin yang saya jelaskan ada yang ditanyakan atau kurang paham? Sangat jelas, Bu. Oke, sedikit saya. Jadi di sini saya akan memberi ibu pamflet untuk mempermudah masa kehamilan ibu sampai persalinan nanti. Ibu bisa membacanya pada saat ibu mengalami sesuatu yang tidak enak, mungkin di sini bisa membantu, atau ibu bisa kembali lagi di sini cek keadaannya gitu. Oke. Terima kasih, Bu. Sama.